Dalam chapter terbaru kemarin telah dikonfirmasi bahwa Shanks sedang memburu Kurohige, yang berarti pertarungan antara keduanya akan segera terjadi. Setelah absen dalam cerita pasca Aquano, Shanks dan kelompok bajak lautnya kembali muncul di Pulau Elbaf. Namun kemunculan mereka di sana ternyata memiliki maksud untuk memburu Kurohige, dan bukan untuk menghadapi Eustace Kid seperti yang sebelumnya kita kira. Bagaimana kemudian Shanks bisa mengincar sosok Kurohige sebenarnya bukan sesuatu yang baru, mengingat adanya hubungan historis dari mereka berdua. Dalam pertemuannya dengan Shirohige sebelum time skip, Shanks sempat bercerita bahwa dia masih merasa dendam dan tidak terima akan luka yang ada di wajahnya, karena menurutnya Kurohige adalah orang yang berhasil melukai matanya. Akan tetapi melihat seberapa kuat dia ketika menghadapi bajak laut Kid, kita menjadi ragu entah bagaimana cara Kurohige berhasil melukai matanya. Akhirnya, apa yang dihadirkan di puncak pertempuran Marineford, di mana Shanks menghentikan pertempuran yang saat itu sedang terjadi. Nah, pada saat itu Shanks sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menghabisi Kurohige. Namun karena Kurohige sendiri tidak ingin bertarung, Shanks pun akhirnya melepaskannya. Sampai sejauh ini, memang Oda Sensei masih belum memberikan informasi detail mengenai hubungan mereka di masa lalu, selain beberapa petunjuk mengenai mata Akagami. Mengingat kelompok Roger yang memang sering berhadapan dengan kelompok Shirohige di masa lalu, bisa jadi Shanks memang sangat mengenal sosok Kurohige dan seberapa berbahayanya dia. Informasi menarik kemudian muncul di chapter 1079, di mana kita diperlihatkan jika Shanks akhirnya kembali muncul untuk menghadapi kelompok Eustace Kid. Tetapi sebelum kemudian dia menyerang kelompok Kid, sosok Shanks sempat bertanya kepada Hongo tentang informasi mengenai Kurohige. Hongo sendiri kemudian mengatakan bahwa informasi yang dia ketahui, jika Kurohige sudah keluar dari Pulau Beehive. Yang tidak kalah menarik juga adalah Shanks kemudian merespon hal tersebut dengan mengatakan, bahwa dia mengira jika Kurohige akan datang ke wilayah Wano. Berdasarkan fakta ini, kita akhirnya tahu apa alasan Shanks dan kelompoknya muncul di wilayah Wano. Sebelumnya kita sendiri bertanya-tanya mengapa kemudian dia muncul di Wano, pasca pertempuran hebat antara Luffy dan Kaido selesai. Memang kecil kemungkinan jika Shanks datang hanya sekedar bermain-main untuk menemui Luffy, tetapi akhirnya kita tahu jika ternyata dia menunggu kedatangan Kurohige, yang ternyata tidak pernah muncul di Pulau Wano. Di sisi lain, fakta ini juga seolah kembali membangkitkan spekulasi kita, jika pertarungan epik antara Shanks menghadapi Kurohige akan terjadi cepat atau lambat. Pertarungan antara Shanks dan Kurohige sudah banyak diprediksi oleh para fans, dan sudah banyak petunjuk yang dimunculkan. Dan teori lain mengatakan, jika keduanya akan bertarung di saat-saat terakhir menuju Pulau Laftel, yang mana salah satu di antara mereka akan menjadi rintangan terakhir bagi Luffy, untuk menjadi Raja Bajak Laut. Sebenarnya sebelum chapter 1079 muncul, para penggemar sempat berteori jika Shanks kemungkinan besar akan tewas di tangan Kurohige. Namun melihat apa yang muncul pada chapter kemarin, sangat kecil kemungkinan jika Shanks berhasil dikalahkan oleh Kurohige, bahkan jika ia sudah menguasai penuh dua kekuatan buah iblis miliknya. Kenbunshoku Haki milik Shanks berada pada level yang berbeda di mana ia bisa melihat jauh ke masa depan, belum lagi kekuatan haki lainnya yang mungkin saja setara dengan Gold Roger ketika berada di masa jayanya. Namun apapun hasil pertarungan mereka, Shanks sendiri banyak diyakini berusaha untuk memastikan Luffy bisa memenuhi dan membangkitkan kembali tekad Dia berusaha melindungi Luffy dari berbagai ancaman yang ada, entah pemerintah dunia, angkatan laut atau bahkan para Yonko. Shanks berusaha untuk membuat semuanya tetap seimbang, tetap pada koridornya, karena itulah ia merahasiakan semuanya dan terus bergerak. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.